satu kedua sih sebenarnya sudah yakin dengan pilihan. Dan debat ini tentunya membantu saya melakukan analisa lebih jauh. Apa sih? Jadi kita tahu nih calon kita apa sih tanggapan mereka terhadap isu-isu yang ada pada saat ini gitu loh, dan bagaimana solusi dari mereka gitu. Kalau pilihan belum fix banget ya, masih saya swinger vote. Jadi antara debat 1 dan debat 2 masih ngikutin aja. Saya sih berharap dari debat ketiga ini bisa makin mengerucut. Halo kawan-kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang jelang debat Cawapres di Hotel Sultan besok pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019. Di sana akan mempertemukan calon wakil presiden yaitu Sandiaga Uno dan Kiai Ma'ruf Amin. Ini yang menarik kita simak karena yang satu ini adalah seorang kiai dan yang satu adalah seorang pengusaha. Jadi akan berdebat di Hotel Sultan besok. Dan menurut pengamat politik Hendry Satrio teman-teman, ini Hendry Satrio meminta kepada Kiai Ma'ruf Amin untuk menanggalkan gelar ulama dan gelar kiainya dalam gelar keagamaan, karena ini akan menyulitkan Sandiaga Uno di dalam debat dengan Ma'ruf Amin, karena seorang ulama, seorang kiai ini omongannya tidak bisa didebat, dan ini akan menyulitkan tentu Sandiaga Uno ketika ada pertanyaan terus umpan balik yang dialamatkan ke Kiai Ma'ruf Amin. Dan ini menurut Hendry Satrio sebaiknya Kiai Ma'ruf Amin menanggalkan gelar keagamaannya. Dan berikut pernyataan dari Hendry Satrio. Kalau sepengetahuan saya, itu ulama itu nggak boleh didebat. Ulama ini levelnya di atas kita. Ini kan guru kita. Kalau ulama bicara, kita harus ikutin. Itu kata guru agama saya, kata Hendry Satrio pada tanggal 14 Maret 2019. Ini adalah bentuk pengetahuan dari Hendry Satrio. Memang secara umum namanya kiai, namanya ulama ini sangat didengar masyarakat. Bahkan ulama-ulama yang terdahulu yang mempunyai kearifan, mempunyai kebijakan, ini setiap katanya, kalimatnya, kemudian ajakannya ini selalu didengar oleh umat. Dan jarang umat yang membantah ucapan seorang kiai, seorang ulama. Karena itu menurut Hendry Satrio sebaiknya memang Kiai Ma'ruf Amin itu melepas gelar keagamaan seorang ulama, seorang kiai, karena ini yang akan menyulitkan Sandiaga Uno yang berhadapan lawan debatnya dengan Ma'ruf Amin. Dan ini sangat wajar sekali karena akan menjadi kikuk seorang Sandiaga Uno yang akan berdebat dengan seorang kiai. Apalagi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, ketika Sandiaga Uno ini masih berumur 1,5 tahun, Kiai Ma'ruf Amin ini sudah menjadi seorang politisi yang duduk di DPR. Artinya jauh sekali perbandingannya, kemampuannya dari Sandiaga Uno tentang politik, karena Kiai Ma'ruf Amin juga seorang anggota DPR pada waktu Sandiaga Uno ini masih berusia 1,5 tahun. Karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi Sandiaga Uno untuk mendebat. Pertama, karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah seorang ulama. Dia Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang kiai, sehingga menurut Sandiaga Uno memang tidak layak kalau acara debat nanti itu dilakukan dengan kata-kata yang seperti debatnya Prabowo Subianto dan Jokowi. Karena yang dihadapi kalau Prabowo itu seorang nasionalis dan Jokowi seorang nasionalis, ini sangat wajar. Tetapi kalau Sandiaga Uno berhadapan dengan Kiai Ma'ruf Amin, ini akan menjadi sungkan kalau terjadi debat antara seorang ulama besar seperti Ma'ruf Amin melawan Sandiaga Uno yang seorang pengusaha. Ini analisa
sekaligus permintaan dari Henry Satrio sebagai seorang pengamat politik yang melihat debat yang akan dilakukan oleh Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin akan berjalan kurang hangat, kurang panas, kurang semangat, karena yang dilawan ini adalah seorang kiai dan seorang pengusaha. Yang Ma'ruf Amin ini adalah yang sudah tua, kemudian Sandiaga Uno yang masih muda. Oleh karena itu, cara yang lebih baik bagi Henry Satrio adalah melepaskan gelar-gelar yang disandang oleh Ma'ruf Amin. Ini permintaan dari Henry Satrio. Kemudian teman-teman, Henry Satrio juga mengatakan, apa yang dilakukan Sandi bila Pak Ma'ruf sudah mengeluarkan kata-kata, misalkan tentang pendidikan, Kiai Ma'ruf bilang pendidikan adalah A, B, C, D, E. Mau tidak mau, Sandi akan dawuh Kiai. Ya sudah selesai, kata Henry. Ini adalah pernyataan dari Henry Satrio. Jika Kiai Ma'ruf Amin dalam debat nanti dia bilang masalah pendidikan itu harus begini, harus begini, harus begini, maka dari Sandiaga Uno akan mengatakan dawuh Kiai, apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin adalah benar. Ini akan menjadi salah satu hal yang membuat sungkan bagi Sandiaga Uno yang akan mendebat pernyataan dari Ma'ruf Amin. Karena memang Kiai Ma'ruf Amin adalah seorang kiai, seorang ulama yang dalam kata-katanya ini tidak layak untuk didebat oleh Sandiaga Uno yang masih muda. Jadi ini orang tua, yang satu muda. Umumnya yang muda ini menghormati yang tua. Tetapi kalau dalam debat itu seandainya Ma'ruf Amin ini bukan seorang ulama dan Sandiaga Uno ini adalah orang yang biasa, maka debat akan semakin seru. Maka adu ide, adu gagasan ini akan lebih mengena. Kalau dua-duanya adalah orang-orang yang biasa, bukan seorang kiai, bukan seorang ulama, Sandiaga Uno juga seorang yang biasa, maka debat akan lebih menarik. Dan kemudian teman-teman, cawapres nomor urut 2 yaitu Sandiaga Uno ini dalam pernyataannya tidak akan menyerang Ma'ruf Amin dalam debat ketiga nanti yang dilaksanakan di Hotel Sultan. Dia akan sopan, akan hormat kepada Kiai Ma'ruf Amin, karena dalam debat nanti dia ingin menjelaskan gagasan 5 tahun ke depan. Apa yang dipunyai oleh Sandiaga Uno akan diungkapkan dalam diskusi, dalam debat besok. Jadi istilahnya Sandiaga Uno besok itu adalah diskusi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin punya program, sedangkan Sandiaga Uno juga punya program 5 tahun ke depan. Makanya Sandiaga Uno akan diskusi baik-baik dengan Kiai Ma'ruf Amin. Dan menurut Sandiaga Uno teman-teman, sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 yang akan mendampingi Prabowo Subianto, dia mengatakan dalam debat nanti Sandiaga Uno terus terang tidak akan menyerang kepada Kiai Ma'ruf Amin. Jadi menurut Sandiaga Uno, dia akan menghormati, akan bersifat sopan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Ma'ruf Amin. Kata Sandiaga Uno bahwa ini dia akan menyampaikan program 5 tahun ke depan. Sementara juga menurut Sandiaga Uno, Kiai Ma'ruf Amin juga akan menyampaikan program kerja yang ditawarkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi sama-sama menawarkan program, menawarkan ide gagasannya untuk 5 tahun ke depan kepada masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Jadi dalam debat nanti Sandiaga Uno tidak akan menyerang kepada Kiai Ma'ruf Amin. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Sandiaga Uno. Oh, enggak menyerang, Kiai kok di debat, ini itu forum diskusi. Kita kan enggak bisa melepas status beliau sebagai ulama besar. Kita hormati beliau, kita mendapatkan yang terbaik dari beliau, dan memberikan diferensiasi pendekatan Pak Jokowi seperti apa, pendekatan Pak Prabowo Sandi seperti apa. Ini ujar Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno sudah menjelaskan bahwa dalam debat atau diskusi nanti Sandiaga Uno akan menghormati, akan sopan kepada Kiai Ma'ruf Amin, karena bagaimanapun juga
Kiai Ma'ruf Amin itu seorang ulama, seorang kiai yang tidak bisa dilepas begitu saja gelar keulamaannya, kekiaiannya. Ini yang harus dihormati, karena apapun alasannya, Kiai Ma'ruf Amin adalah orang yang tua, kemudian seorang ulama, seorang kiai yang memang harus dihormati. Inilah pernyataan dari Sandiaga Uno yang begitu hormat kepada orang tua, apalagi kepada kiai, kepada ulama seperti Ma'ruf Amin. Dan dalam debat nanti menurut Sandiaga Uno, dia akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif, ekonomi yang berbasis kepada kreativitas anak-anak muda Indonesia. Dia juga akan menjelaskan bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar pengangguran ini bisa terkurangi. Karena selama ini problem yang dihadapi oleh anak-anak muda, terutama lulusan sekolah ini adalah faktor pekerjaan. Baik itu lulusan SMA maupun lulusan perguruan tinggi. Kalau mahasiswa yang sudah lulus SMA, yang sudah lulus mencari pekerjaan sulit, maka inilah salah satu yang ditawarkan oleh Prabowo Sandi dengan lapangan pekerjaan yang akan menampung mereka setelah lulus kuliah atau setelah lulus dari SMA. Ini yang akan dijelaskan dalam debat Cawapres di Hotel Sultan yang ketiga ini. Ini yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini juga tidak keberatan dengan format baru yang ditawarkan oleh KPU, bahwa KPU akan memberikan waktu yang cukup banyak kepada pasangan Capres dan Cawapres, terutama Cawapres nanti, agar menyampaikan visi, menyampaikan ide gagasan ini jauh lebih jelas, lebih banyak. Dan ini menurut Sandiaga Uno adalah kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat yang belum menentukan pilihannya akan tertarik dan nanti akan memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi. Ini harapan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno dengan tambahan waktu yang diberikan oleh KPU. Karena kalau kita melihat teman-teman, format debat di periode pertama, pada waktu yang pertama kali mempertemukan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno ini, waktunya sangat pendek, sehingga mau menjelaskan secara panjang lebar tidak bisa karena waktunya cukup sedikit. Dan ini dirasa oleh beberapa pengamat, kemudian dari pihak yang debat sendiri kurang memberikan waktu kepada para pasangan calon untuk menjelaskan programnya. Maka di debat yang kedua kemarin sudah banyak waktu yang diberikan, dan debat yang ketiga ini tetap diberikan waktu yang luas kepada Cawapres yang berdebat nanti di Hotel Sultan. Dan berikut teman-teman pernyataan dari Sandiaga Uno yang mengatakan, setuju aja, setuju dengan tambahan waktu bila ada interaksi yang mendalam, punya kesempatan meyakinkan masyarakat yang belum menjatuhkan pilihan atau belum bisa memilih secara mantap, ujar Sandiaga Uno. Nah, ini yang disampaikan oleh Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa dia setuju dengan tambahan waktu, karena dengan tambahan waktu beliau yang berdebat bisa menjelaskan programnya secara detail dan bisa memantapkan masyarakat yang belum menentukan pilihan untuk bisa memilih kepada calon yang akan dipilihnya, yaitu calon 01 atau 02. Kalau Sandiaga Uno dengan harapan para pemilih yang belum menentukan pilihannya bisa memilih pasangan 02 Prabowo Sandi. Itulah teman-teman pembahasan pada sore hari ini tentang debat yang akan dilaksanakan di Hotel Sultan pada tanggal 17 Maret besok, yaitu besok hari Minggu jam 8 di Hotel Sultan, yang akan mempertemukan Cawapres 02 Sandiaga Uno dan Cawapres 01 Ma'ruf Amin. Dan mudah-mudahan nanti akan sukses, akan berjalan dengan lancar debatnya, dengan harapan setelah debat ini dilakukan maka kita akan melihat beberapa survei tentang kemampuan dari dua calon ini, yang nantinya dari survei tersebut masyarakat akan bisa memilih pasangan mana yang bisa dimajukan untuk calon presiden dan wakil presiden. Ini tergantung dari kemampuan
peserta debat yang akan digelar besok. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.